Nah ini nih isu yang juga viral di media sosial. Kalau katanya Mbak Erina Gudono akan dipilih oleh Partai Gerindra menjadi calon Bupati Sleman. Dari mulai Gibran menjadi Wakil Presiden, terus Bobi Nasution Gubernur Sumatera Utara, Kaisang Gubernur Jateng, Erina Bupati Sleman, Paman Usman Ketua MK. Halo semuanya, balik lagi. Gimana nih puasa hari kelimanya? Masih semangat kan? Tentu harus semangat dong. Nah, kali ini kita akan membahas video-video viral dan tentunya masih diperbincangkan di media sosial. Apa aja sih video-videonya? Biar gak lama-lama, kita langsung aja tonton videonya. Gimana pendapat kalian, respon kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan buat kalian yang punya video-video viral lainnya tentang politik, tentunya bisa kalian share di kolom komentar, nanti akan kita replay. Dan yang belum subscribe, silahkan di subscribe agar kalian gak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya. Oke, langsung aja kita tonton videonya. Kalau ternyata hasilnya berubah gimana? Kalau ternyata ada putaran kedua gimana? Kalau ternyata hasil berbeda gimana? Jadi kita tunggu sampai tanggal 20, baru kemudian nanti kita akan sampaikan. Tapi saya berpesan tadi benar bahwa di dalam proses pemilu itu akan ada selalu yang menang berada di pemerintahan, yang tidak berada di luar pemerintahan. Saya pegang prinsip itu aja. Prinsipnya dipegang. Bila menang berada di dalam pemerintahan, bila tidak menang maka berada di luar pemerintahan, dan dua-duanya sama-sama penting. Saya pernah katakan bukan di debat pertama, saya bilang bahwa jangan sampai kita tidak tahan berada di posisi oposisi. Kalau ternyata hasilnya berubah gimana? Nah, video pertama datang dari calon presiden Anies Baswedan, di mana kalian tahu Anies Baswedan memiliki suara tertinggi kedua di antara dua paslon, ya kan? Yang pertama Pak Prabowo, yang kedua Anies Baswedan, dan yang ketiga Ganjar Pranowo. Tapi menurut kalian Pak Anies Baswedan ini bakalan oposisi nggak sih? Secara yang kita lihat Pak Anies sampai sekarang masih percaya diri akan ada putaran kedua melihat kemenangan rekapitulasi suaranya yang melejit di Sumatera Barat dan mengalahkan Prabowo Subianto. Ya, meskipun hasil dari rekapitulasi pemilu belum final ya, tapi Pak Anies mengatakan bahwa dia masih belum mempertimbangkan langkah dan arah politik dia selanjutnya. 1744042. Pasangan calon nomor urut 2 1217314. Pasangan calon nomor urut 3 124044. Nah, ini nih yang aku maksud tadi, kalau di Sumatera Barat Pak Anies memiliki suara yang melejit tinggi dan juga intinya lebih tinggi lah dari Prabowo Subianto. Ini yang membuat Pak Anies menjadi makin percaya diri bakalan ada putaran kedua. Tapi di sisi lain ada beberapa politikus yang mengatakan bahwa Pak Anies ini sebenarnya udah tahu kalau dia tuh bakalan kalah katanya, tapi dia masih menyembunyikan hal itu karena ya dia hanya menjaga pendukung-pendukungnya. Tapi kita nggak tahu ya yang sebenarnya Pak Anies ini udah bisa nerima kekalahan atau masih kekeh akan ada putaran kedua. Baru-baru ini terjadi sebuah kejadian yang cukup buat gua geleng-geleng kepala. Ya, di Kabupaten Tangerang, Banten, teman-teman. Seorang kepala desa dari Kecamatan Sindang Jaya dilaporkan telah memecat 27 RT dan RW-nya. Tindakan ini diduga kuat sebagai bentuk kekecewaannya karena anaknya gagal dipileg. Dan pemecatan massal ini, teman-teman, menimbulkan pertanyaan besar juga sebenarnya tentang integritas dan profesionalisme dalam pengelolaan pemerintah desa. Apakah benar seorang kepala desa memiliki kewenangan buat mencat RT RW hanya karena alasan pribadi?
menurut peraturan bupati, pemecatan ini tuh nggak sesuai prosedur. Bahkan mirisnya, Kades ini nih sampai gelontorin 500 juta loh teman-teman. Buat 10.000 amplop, dibagi-bagi tuh per 50.000 buat warganya lewat jalur RT RW ini. Nah, Kadesnya ini tuh menuduh RT RW ini nggak kasih amplopnya ke para warganya. Ya salah sendiri gitu loh, ngapain juga lu main money politik? Aduh, share pendapat. Nah, berita kedua, video kedua datang dari Banten nih, di mana ada kepala desa yang memecat sekitar 21 atau 27 RT gitu dan 6 RW-nya di desa tersebut karena diduga tidak profesional gitu ya. Jadi seorang kepala desa ini memecat mereka gara-gara anaknya yang menjadi pileg kemarin itu tidak menang di pileg. Jadi Pak Kepala Desa ini sudah memberikan uang sekitar 500 juta untuk diserahkan ke masyarakat, tapi sama RT dan RW ini tidak dibagikan gitu. Ya kalau kayak gini bukan masalah RT RW tersebut nggak profesional, jadi kepala desa ini juga nggak profesional. Di mana-mana money politik itu nggak boleh kan. Jadi ya salah sendiri kenapa harus menggunakan cara money politik tersebut. 21 ketua RT dan 6 ketua RW diberhentikan Kepala Desa Wanakerta, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten. Diduga pemecatan dilakukan lantaran anak kepala desa kalah dalam pemilihan legislatif 2024. Sementara sang kades mengaku telah menyerahkan uang hingga 500 juta rupiah, namun tidak dibagikan kepada warga. Nah, jadi alasan kenapa kepala desa tersebut memecat RT dan RW itu karena anaknya kalah. Dari keterangan salah seorang ketua RW, kepala desa meminta para ketua RT dan ketua RW yang berada di wilayahnya untuk mendukung anaknya yang maju pada pemilihan calon legislatif. Belakangan, anak dari kepala desa gagal menjadi anggota dewan. Imbasnya, kepala desa Wanakerta pun memberhentikan 21 ketua RT dan ketua RW di wilayahnya. Waduh, nggak ngerti lagi ya. Bapak kepala desa ini bilang kalau mereka itu nggak amanah dan lain sebagainya. Ya itu ada 15.000 hak pilih. Yang saya bayar untuk memilih anak saya itu 50.000 per. Tuh, dari video ini beliau udah mengatakan yang saya beri untuk memilih anak saya itu sekitar segini gitu katanya. Amplop, berarti 15.000 saya tutup 10.000, berarti kan 500 juta tuh. Ya enggak? Kenapa uang yang dari saya dikasihkan, kenapa tidak dikasihkan ke warga saya, titipan dari saya? Ada beberapa RT yang jelas-jelas sudah menyalahi aturan. Maksud kenapa dicari tilap? Lucu ya, beliau mengatakan ada beberapa RT yang menyalahi aturan. Jadi menurutnya money politik itu tidak menyalahi aturan. Kalau termasuknya ketua RT dan ketua RW udah tidak sepaham sama kepala desa, buat apa Bu? Ya enggak? Kalau nggak salah yang dibertiin nama saya 12, RW-nya 3. Yaitu ada 15. Jadi bingung ya, sebenarnya gimana sih konsep integritas dan juga profesionalisme di pengelolaan pemerintahan desa itu? Apa benar dan segitunya gitu kepala desa bisa-bisanya memecat RT dan RW sebanyak itu karena hanya alasan pribadi? Menurut kalian gimana sih? Informasi selanjutnya, Saudara, Partai Gerindra membidik menantu Presiden Joko Widodo Erina Gudono jadi salah satu bakal calon Bupati Sleman di Pilkada Kabupaten Sleman 2024. Sejumlah nama kini tengah dipersiapkan Partai Gerindra untuk masuk dalam bursa calon Bupati Sleman. Salah satunya Erina Gudono, istri Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep. Munculnya nama Erina sebagai bakal calon Bupati Sleman berasal dari masukan internal Partai Gerindra, baik pusat maupun dari daerah. Sementara masuknya nama Erina Gudono dalam bursa bakal calon Bupati Sleman pada Pilkada serentak mendatang juga ditegaskan oleh Ketua DPC Gerindra Kabupaten Sleman HR Sukaptana. Menurut Sukaptana, alasan memasukkan nama Erina dalam bursa calon Bupati Sleman dengan mempertimbangkan Gerindra butuh kader muda. Daerah ini kami lirik kan Mbak Erina Gudono ya. Nah, istilahnya kami memang mencari kader-kader muda atau calon yang muda untuk dipromosikan ke masyarakat
lewat Partai Gerindra untuk menjelang pilkada ini. Salah satunya Mbak Erina. Informasi selanjutnya. Nah ini nih isu yang juga viral di media sosial. Kalau katanya Mbak Erina Gudono akan dipilih oleh Partai Gerindra menjadi calon Bupati Sleman. Ada banyak tanggapan pro dan kontra ya tentunya dari netizen-netizen dan masyarakat sekitar. Entah itu mereka mengatakan bahwa ini dinasti politik, atau juga gak apa-apa dinasti politik, yang penting jujur dan lain sebagainya. Kita bisa lihat di kolom komentar ini ya. Komentar dari Dudirman Sade. Nah ini sudah real politik dinasti katanya. Terus ada juga yang mengatakan apa salahnya politik dinasti kalau amanah dan jujur. Terus ada juga yang mengatakan, yang menyebutkan beberapa keluarga dari Presiden Joko Widodo yang memiliki jabatan masing-masing, dari mulai Gibran menjadi wakil presiden, terus Bobi Nasution Gubernur Sumatera Utara, Kaisang Gubernur Jateng, Erina Bupati Sleman, Paman Usman Ketua MK. Intinya lebih banyak sih yang mengatakan komentar-komentar positif terkait adanya dinasti politik dari Presiden Joko Widodo. Nah seperti ini. Ini tandanya udah gak ada lagi yang bisa dipercaya selain keluarga Pak Jokowi. Dan aku mendukung itu. Mending dinasti-dinasti yang penting jujur dan membangun katanya. Oke, kita lanjut video selanjutnya. Kabar mengenai rencana Partai Gerindra untuk memasukkan nama Erina Gudono, menantu dari Presiden Joko Widodo, maju sebagai bakal calon Bupati Sleman pada Pilkada 2024 mendatang, mendapat respon beragam dari warga, termasuk sejumlah tetangga rumah Erina Gudono yang berada di Kelurahan Purwosari, Sindua di Melati, Sleman. Pribadi sih kayak ya berita bagus sih, tapi kalau untuk dia terjun ke calon bupati besok itu kurang setuju kan maksudnya kan. Kalau saya pribadi itu nggak masalah. Calon itu kan semuanya kan baik. Jadi ya yang nyalonkan siapa saja nggak masalah kalau saya. Nah video tadi itu merupakan salah seorang warga dari Sleman sendiri ya, dimana ada yang setuju, ada yang tidak setuju kalau Erina Gudono itu akan dicalonkan oleh Partai Gerindra menjadi Bupati Sleman. Tapi menurutku nggak apa-apa sih, karena Mbak Erina Gudono ini kan masih muda, terus masih memiliki pemikiran yang fresh gitu, dan juga dia merupakan seorang Miss Indonesia, edukator, analisis keuangan dan lain sebagainya. Jadi pencalonan Mbak Erina Gudono menjadi Bupati Sleman menurutku baik-baik aja sih. Cuma ya memang ini benar-benar menjadi dinasti politik kalau memang ini terjadi gitu. Para anggota DPR RI menyatakan dukungan hak angket pada rapat paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta tadi siang. Anggota DPR RI dari fraksi PKB yang menyatakan dukungan hak angket kecurangan pemilu adalah Lulu Nur Hamidah. Dukungan untuk hak angket juga disampaikan anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, Herman Hairon. Sedangkan dari PD Perjuangan yang sudah menyatakan dukungan hak angket kecurangan pemilu di rapat paripurna DPR adalah Arya Bima. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kehormatan dan karunia-Nya, rahmat dan karunia. Anggota fraksi PKB DPR RI Luluk Nur Hamidah menyuarakan dukungannya agar DPR RI menggunakan hak angket menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Yang mendukung hak angket agar menyelidiki kecurangan pemilu yang dianggapnya brutal. Pemilu adalah perwujudan kedaulatan rakyat dan oleh karenanya tidak ada satupun kekuatan di negeri ini yang boleh merebut apalagi menghancurkan. Karena ini terkait dengan daulat rakyat, maka pemilu haruslah berdasarkan pada prinsip kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan etika yang tinggi. Tidak ada boleh satupun pihak-pihak yang mencoba memobilisasi sumber daya negara untuk memenangkan salah satu pihak, walaupun mungkin itu ada hubungan dengan anak, saudara, kerabat, atau relasi kuasa yang lain. Pemilu tidak... Jadi kalian kemarin udah tahu kan soal hak angket. Nah hak angket ini update-nya gimana sih sebenarnya? Nah kemarin itu ada rapat paripurna nih di DPR, tapi kebetulan ketua DPR itu tidak hadir, yaitu Ibu Puan Maharani, karena katanya ada kegiatan di luar gitu ya.
Jadi ada beberapa fraksi yang setuju dan ada beberapa fraksi yang tidak setuju. Tentunya yang setuju merupakan fraksi-fraksi dan partai-partai dari Prabowo Subianto, dan juga yang setuju akan dilaksanakannya hak angket ini dari para fraksi atau partai-partai yang mendukung paslon nomor urut 1, nomor urut 3 seperti PKS, P3, dan juga PDIP dan PKB. Tapi sampai detik ini kita belum tahu ya gimana kelanjutan dari hak angket tersebut. Apa urgensinya? Jadi kita lihat apa urgensinya, namun namanya aspirasi kan tetap harus kami terima. Tapi kami tidak pernah menggertak. Kami menyampaikan cara yang biasa saja. Ada banyak cara sebenarnya, angket boleh atau raker komisi 2 aja deh, segera. Ketika melihat situasi seperti ini, DPR segera raker aja deh. Minimum raker, nanti kesimpulannya bisa apakah ke angket, apakah yang lain. Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi tentang desakan hak angket yang tengah gencar disuarakan. Politisi PDIP ini memberikan jawaban tak sejalan dengan sesama kader PDI Perjuangan. Putri Megawati ini tampaknya masih setengah hati untuk mengusulkan hak angket dugaan kecurangan Pilpres dan pemakzulan. Ya, dari jawaban Puan Maharani, beliau seakan-akan masih belum terlalu merespon ya tentang hak angket ini, karena dia hanya mengatakan bahwa dia menerima beberapa audiensi-audiensi yang diberikan kepada DPR, namun itu juga perlu dilihat katanya. Presiden Jokowi, Puan Maharani tak memberikan jawaban tegas terkait adanya upaya pemakzulan Jokowi. Dikutip dari tribungayo.com, Puan Maharani mengatakan masih perlu mengkaji apakah benar Jokowi melakukan pelanggaran hukum saat Pilpres 2024. Ia menanyakan urgensi apa sehingga perlu dilakukan hak angket. Pelaksanaan itu atau hak angket harus terbukti bahwa kemudian Presiden melakukan pelanggaran hukum. Aspirasi itu boleh saja disampaikan, namun apa urgensinya? Jadi beliau juga mengatakan beliau akan mengkaji lagi apa memang benar Pak Jokowi melakukan kecurangan tersebut dan lain sebagainya dalam pemilu 2024 kali ini. Ketua DPR Puan Maharani menuliskan surat di tengah rapat paripurna geger soal pengajuan hak angket pada Selasa 5 Maret silam. Surat itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad yang mewakili Puan memimpin rapat paripurna. Dalam surat itu Puan pun berpesan agar siap kalah di pemilu 2024. Hal tersebut dibacakan oleh Dasko mewakili Puan yang berhalangan hadir dalam rapat tersebut. Diketahui Puan tak bisa menghadiri sidang lantaran melakukan kunjungan kerja di Prancis. Dalam pidato tersebut, Puan menuliskan beberapa pesan etika politik. Salah satunya soal kesiapan menang atau kalah dalam pemilu. Terlebih menurut Puan, pemilu merupakan kompetisi. Oleh sebab itu, Putri Ketua Umum PDIP ini menyebut setiap peserta pemilu harus siap menerima hasilnya. Meski begitu, Puan mengatakan etika politik untuk siap menerima kekalahan dan kemenangan harus disertai dengan etika politik penyelenggara pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Nah, seperti yang aku katakan tadi, bahwa pada saat rapat paripurna DPR yang akan membahas hak angket ini, Puan Maharani tidak hadir dalam rapat tersebut karena ada raker di Prancis katanya. Nah, jadi Puan Maharani dalam rapat tersebut hanya memberikan surat ya yang disampaikan oleh wakilnya, dan dalam surat tersebut beliau mengatakan bahwa harus siap kalah dalam pemilu karena pemilu ini merupakan kontestasi katanya. Jadi menurutku ngapain sih capek-capek ada hak angket atau raker ya, tapi namanya juga peserta pemilu, kalau kalah pasti akan melakukan segala hal untuk membuktikan bahwa memang dalam pemilu ada kecurangan lah, ada penggembosan suara lah dan lain sebagainya. Tapi untuk peserta pilpres yang memiliki suara banyak itu melakukan hal yang sebaliknya, entah itu sudah mengatakan bahwa dia akan dilantik seperti yang dikatakan Pak Prabowo kemarin ya kan. Terus ada juga mereka mengklarifikasi sesuatu yang menurut mereka itu bukan mereka dan lain sebagainya. Banyak sih isu-isu politik yang nggak selesai-selesai nih sampai sekarang, dari mulai sebelum pemilu sampai akhirnya pemilu sampai akhirnya perhitungan, dan kecurangan pemilu itu masih menjadi pertanyaan nih sampai sekarang. Entah ya, kita nggak tahu siapa yang sebenarnya benar dan siapa yang salah gitu.
Dan selanjutnya apapun hasil dari perhitungan rekapitulasi dari KPU yang benar-benar final, aku harap ini bisa menjadi perubahan Indonesia yang lebih baik lagi ke depannya, ya kan? Itu tadi ya video-video dan isu-isu viral yang masih gencar-gencarnya diperbincangkan di media sosial, tentunya tentang politik dan politik lagi. Gimana menurut kalian, versi kalian, pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan juga subscribe yang belum subscribe dan bunyikan loncengnya agar kalian bisa menerima informasi selanjutnya. Mungkin itu aja dari aku, bye-bye.